Oke guys, kembali lagi kepada saya Digital TV. Kali ini saya akan melanjutkan di part 3, yaitu masuk ke halaman admin ya. Kemarin kita kan sudah melihat landing page-nya, bahkan fitur di sininya ya, bahkan juga kita sudah masuk di halaman user sebagai jemaat, dan sekarang kita masuk sebagai halaman di admin ya. Oke, kita masuk sebagai admin. Oke, di sini bisa masuk. Oke, baik teman-teman, di sini sudah masuk, di mana halaman admin itu ya, dashboardnya seperti ini. Saat berandanya dibuka seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada aktivitas terkini ya, kita bisa lihat waktu mereka membuka aplikasi, kita bisa lihat berarti kepala kemarin itu 2 hari ya, kepala keluarga 2 hari yang mempunyai akun kepala ini. Waktu dia buka aplikasinya atau website itu 2 hari kemarin ya. Jadi aktivitasnya ngupdate, create, update, bahkan kita bisa lihat di sini admin waktu kapan dia ngupdate, kita lihat di sini di sini ada aset ya, kita bisa lihat aset ya. Jadi admin atau sekretariat itu nanti bisa lihat aset ya, bisa juga nambah, upload ya. Jadi bisa nambah, bisa hapus ya. Di sini bisa edit ya. Nah, nanti di sini keseluruhannya nanti bisa dicetak juga sebagai laporan untuk laporan tahunannya. Contoh di sini kita tambah gitar ya, di sini alat musik, di sini lokasi, kita bebas ya lokasinya di mana, gereja mana, terus kondisinya perlu di service atau baik gitu, terus jumlahnya. Di sini kita bisa edit juga atau bisa hapus ketika alatnya tidak ada lagi di gereja. Lanjut, di sini ada total jemaat ya. Waktu kita masuk di sini kita bisa lihat total jemaat saat ini ada 16 ya. Ini secara umum ya, bukan hanya kepala keluarga tetapi keseluruhan ya. Lanjut, di sini ada data jemaat, kita bisa masuk. Nah, di sini jemaat bulan ini, kemarin kan kita bisa lihat di user jemaat itu ada 3 orang, yaitu Lisa, Dodo, dan Vita. Ya, di sini di bulan Februari mereka akan berulang tahun. Sedangkan jemaat ini adalah keseluruhannya. Contoh, ini kan kemarin kan kita masuk di akun keluarganya Pak Pala ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, baik teman-teman, di sini tadi kan saya masuk ke sebagai kepala keluarga Pak Pala, di mana di sini saya ngambil namanya Lisa ya. Di sini kita lihat dia sebagai anak di sini ya. Kita bisa tambah bahkan status anggotanya sebagai tidak aktif atau dia sudah pindah. Kita buat di sini aktif, dan di sini kita buat sebagai worship leader, dan jabatannya sebagai, kita buat aja sebagai diakonia ya. Diakonia. Lalu di sini kan kita bisa upload juga yang namanya baptis ya. Di sini saya sudah upload baptisnya ya. Jadi kalau kita pengen upload baptis lagi, kita tinggal nambah di sini sebagai contoh penyerahan anak, nah, atau juga pernikahan, sertifikat pernikahan, sertifikat pernikahan. Nah, di sini kita bisa lihat tanggalnya, tanggal sekarang, terus nanti kita bisa pilih file. Nah, seperti ini kita bisa tambah contoh aja nih ya. Nah, kita bisa lanjut, terus kita simpan dulu ini ya, simpan perubahannya. Oke, ini sudah diperbarui ya. Tadi itu sertifikat, ini kan masih belum ya. Kita coba lagi di sini penyerahan anak ya. Sertifikat pernikahan. Kita buat di sini kosong otomatis. Di sini hari ini kita pilih file untuk pernikahannya. Kita coba
coba. Oke, di sini dia sudah berhasil. Kita lihat. Nah, di sini ada 2 sertifikat, baptis dan sertifikat pernikahan. Bahkan di sini dia sebagai worship leader, dan di sini jabatannya, role-nya sebagai diakonia, dan juga status keanggotaannya sebagai aktif. Nah, di sini aktif. Contoh kalau kita buat dia tidak aktif, ya seperti ini. Tidak aktif. Nah, di sini dia tidak aktif sebagai anggota jemaat. Dan di sini adalah kartu keluarga. Kartu keluarga itu kita bisa lihat, yang punya akun itu atau kepala keluarga itu ada beberapa, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kepala keluarga yang mempunyai akun. Jadi kita bisa lihat, di sini keluarga Kiki ada 1 anggota, sedangkan keluarga Pala ada 4, keluarga Didi ada 3, di sini ada 1, keluarga Iman, keluarga Maimuna ini 1, keluarga Dodo ada 5. Di sini kita juga bisa edit ya. Bahkan kita bisa lihat detailnya secara keseluruhan. Ya. Nah, di sini juga kita bisa print secara manual ya. Maksudnya kita bisa cetak kartu keluarga mereka tanpa harus mereka cetak. Contoh kan ada jemaat yang kurang ngerti mengenai online ya. Jadi kadang nanti mereka pasti minta bantuan juga kepada sekretariat untuk dibuat secara manual. Contohnya minta tolong kepada sekretariat bahwa mereka tidak bisa, nanti sekretariatnya bisa lewat alamat adminnya ya, seperti ini ya. Nanti dia bisa tambah keluarga ya, di keluarga bahkan bisa cetak sertifikat ya, bahkan bisa download ya, seperti halaman di user kemarin. Nah, di sini juga dia bisa hapus. Contoh kan keluarga ini tidak aktif lagi, 1 keluarga, di sini dia bisa hapus secara otomatis, di data jemaat nanti akan berkurang. Nah, di sini lanjut ada staf dan pejabat. Ya, di sini ya. Saya bisa lihat di sini, kita bisa lihat bahwa staf gereja itu kita bisa lihat seperti ini. Ya, contoh Pak Pala tadi, kepala keluarga, kita buat dia sebagai koordinator ibadah raya. Sedangkan di sini Pak Didinya kita buat sebagai gembala sidang. Contoh ya, kita nambah. Nah, di sini kita pilih jemaat yang sudah terdaftar. Ini harus jemaat yang terdaftar dulu ya. Kalau sekalipun itu Pak Gembala, sekalipun itu Wakil Gembala, bahkan sekretaris itu harus aktif di dalam sini. Contoh saya pilih Yaya. Contoh ya, Yaya ya, saya buat di sini Yaya. Dia sebagai diakonia. Saya buat jabatannya di sini. Koordinator diakonia. Koordinator diakonia. Ya. Di sini kita buat aktif. Di sini fotonya kita unggah. Bebas, saya unggah yang di sini aja ya. Yang ini. Oke, udah saya unggah. Terus simpan. Ya. Nah, di sini jadi kita sekretariat bisa lihat ya bahwa nanti ada beberapa staf dan jabatan masing-masing di sini. Nah, bahkan di sini juga kita bisa lihat lagi ada jadwal ibadah. Nah, jadwal ibadah raya ini nanti akan tampil di halaman user ya. Jadi kita bisa lihat jadwal yang akan mendatang, yang akan diadakan pada minggu sebelumnya atau minggu kedepannya akan bisa diadakan di sini ya. Kita bisa tampilin nanti dan juga bisa edit di sini ya. Untuk aja di sini ibadah raya kita bisa edit. Nah, seperti ini. Contoh tanggal berapa ibadah rayanya, kita buat di tanggal Februari ya, di tanggal 15 ya. Contoh ini mulainya jam 10, jam 12 ibadah umum. Kalau kita buat di sini contoh youth, dia akan jadi youth. Kita buat sini umum karena ibadah raya ya. Contoh lokasi di sini Gembala Sidang terkonfirmasi. Contoh dia tanggal ini kan sekarang masih tanggal 5 bulan Februari, sedangkan di sini ada tanggal 15. Kita buat di sini sebagai terjadwal ya, terjadwal. Jadi nanti ini akan terjadwal, belum terkonfirmasi, kita lakukan terkonfirmasi nanti dia akan tampil ya gitu. Kita buat di sini sebagai terjadwal.
flyernya sudah ada di sini, langsung kita edit tadi, kita langsung perbarui jadwalnya. Oke, lanjut. Di sini juga saya buat ada warta atau berita, ya, flyer pada saat nanti di landing page ya, atau juga di halaman user, mereka bisa lihat warta juga, ya, seperti ini, ya. Mereka ada lihat warta, jadi bisa kita lihat wartanya seperti ini, flyer. Nah, jadi mereka bisa lihat contoh lomba 17 Agustus, Badayut, KKR, dan Malam Pengharapan nanti akan tampil di halaman beranda user atau sebagai jemaat, dan juga di halaman landing page ketika mereka buka website akan tampil juga. Oke. Di sini ada pernikahan, ya. Di mana di sini adalah arsip, di mana kita bisa lihat siapa aja sih yang akan menikah. Ini mempelai pria, mempelai wanita, ya. Tanggal rencananya 14 April. Ini statusnya sudah disetujui, maaf ya, ini sudah disetujui. Kalau kita contohnya belum disetujui seperti ini, kita ubah statusnya sebagai tertunda atau ditolak. Sekalian juga kita bisa lihat data mereka apakah sudah benar atau tidak. Contoh kita tolak, kita simpan perubahannya. Nah, jadinya ditolak. Dan juga kita bisa hapus. Contoh kan mereka nggak jadi pemberkatan sama kita, ya, di gereja kita bisa hapus. Di sini ada tombol hapusnya. Oke, lanjut. Di sini ada baptisan, sama halnya juga seperti di pendaftaran pernikahan, arsipnya. Nah, sama. Ini udah setujui. Kalau kita tolak, kan ditolak juga. Di sini ada seperti sama halnya dengan pernikahan, juga penyerahan anak, sama baptis. Nanti sini juga bisa cetak laporan sama unduh secara PDF, ya. Penyerahan anak seperti gitu juga. Nah, seperti ini nanti kan tertunda, ini kita buat disetujui. Katanya apakah benar. Nah, itu cek juga. Nah, disetujui. Lanjut kita ke keuangan. Nah, di sini lebih sensitifnya, dimana role-nya sebenarnya ini saya buat 3 ya, khusus bendahara untuk mengelola keuangan. Tetapi di sini saya buat sekretariat keseluruhan. Jadi role-nya ada jemaat dan sekretariat. Ya. Di sini kita bisa lihat, sedangkan pada bulan ini kemarin kan kita lihat di user jemaat ini kan kosong di bulan Februari. Ketika kita lihat di sini kan bulan ini kan kosong, sedangkan pengeluaran juga kosong. Sedangkan di sini adalah saldo total, ya. Karena saldo total kan 950, ya, karena di sini 1 juta awalnya, terus ada pengeluaran yaitu 50.000 di bulan Januari, ya. Contoh ya, saya buat di sini. Ini kita buat di bulan Februari ya. Nah, ini bulannya udah pas, tahunnya ini langsung contoh perpuluhan, nominalnya kita buat 4 juta ya. Ya. Transfer perpuluhannya. Ya, lanjut simpan transaksi. Otomatis di bulan ini akan masuk, nah, seperti ini. Ketika nanti dia di bulan Maret, dia akan nanti hilang lagi karena dia catatnya per bulan. Contoh juga kita bisa lihat di sini, ya, rinciannya apa saja. Ya, rincian di bulan Februari. Nanti di sini juga kita bisa secara arsip bulanan, tahunan, gitu. Kita bisa lihat. Nah, ini. Nah, sedangkan di bulan Februari total pengeluarannya masih kosong, sedangkan total pemasukannya adalah 4 juta. Contoh kita buat pengeluarannya, total pengeluarannya ya, kita tambah transaksi, pengeluaran, kita buat beli perjamuannya kita buat 250.000, ya. Di sini beli online. Oke, lanjut kita simpan transaksi. Nah, di sini tampilkan untuk di bulan Februari ini 250 untuk pengeluaran. Di sini juga ada rinciannya. Nah, ketika kita untuk lihat atau cetak pembulanan atau unduh sebagai laporan,
kita bisa lihat di sini. Jadi total akhir itu 250, sedangkan pemasukan adalah 4 juta. Ini masukan dan pengeluaran. Di sini ada saldo akhirnya, kita bisa lihat. Nah, di sini total transaksi ada 2. Oke, kita lanjut lagi di aset inventaris yang seperti tadi di halaman beranda tadi. Nah, seperti ini. Kita udah lihat tadi. Terus laporan analisa. Nah, di sini laporan analisa itu seperti anggota yang aktif ada berapa, anggota baru tahun 2026 ini. Contoh dia di tahun 2026 dia baru mendaftar. Ini kan saya buat ininya kan di tahun 2026. Jadi otomatis yang tercatat adalah tahun 2026. Di sini juga bisa nanti lanjut di tahun 2027 ke depannya. Gitu. Jadi anggota terbaptis masih belum, karena belum ada yang tadi dilaksanakan ya. Nanti kalau udah laksanakan nanti ada terbaptisnya. Terus demografi usia itu kita bisa lihat di sini melalui umur. Karena di sini dewasa ada 3, lansia 0 karena belum ada umur sekitar 60 karena dia pakai roll untuk membatasi umur gitu. Sedangkan pemuda adalah 1 gitu. Dewasa itu sebagai kayak contoh orang tua, sedangkan lansia itu ya kakek nenek, sedangkan anak sebagai anak itu adalah sebagai 12, dan pemuda itu ada 1 sebagai remaja. Di sini kita bisa lihat distribusi gendernya, maksudnya jenis kelamin kita bisa lihat ya. Di sini lebih banyak wanita ya. Di sini wanita. Terus lapis terkini, nah kita bisa lihat ada berapa orang dan namanya. Di sini tipenya sebagai dewasa atau anak-anak. Oke, tanggal daftarnya kita juga bisa lihat seperti ini. Lanjut, di sini ada pengaturan akun. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya data identitas kita sebagai admin gereja, email kita seperti ini kita bisa ubah. Di sini juga password, kita bisa ubah juga passwordnya. Nah, kita bisa ubah passwordnya di sini. Nah, contoh password yang lama kan 1-8, ubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa. Ya. Terus di sini ada web landing page-nya. Itu tadi yang saya bilang tadi. Kita bisa lihat contoh di landing page-nya. Nah, di landing page-nya kan ini kan Kesatuan Hati Tumbuh Bersama. Kita bisa ubah ya, Kesatuan Hati Tumbuh Bersama. Any vision. Nah, ini kita bisa ubah di sini. Kesatuan Hati Tumbuh Bersama Memenangkan Jiwa. Kesatuan Hati Tumbuh Bersama Memenangkan Jiwa kita bisa ubah ya. Terus di sini janganlah kita mojokkan diri dan pertemuan, kita bisa ubah ayat yang ini. Terus di sini kita bisa ubah juga ini registrasi jemaat baru ya, seperti saya bilang ini registrasi jemaat baru ini. Nah, jadi kita juga bisa lihat semua, kita bisa tambah link ya, atau link halaman Facebook, juga link channel YouTube kita, IG ya. Lalu di sini juga kita bisa lihat, bisa ganti foto. Kan fotonya kan yang foto saya ambilnya dari Google. Nah, bisa diganti. Nah, contoh foto pejabat-pejabat yang ada di organisasi gereja masing-masing gitu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa ubah. Jadi keseluruhannya halaman yang di websnya ini waktu ketika kita buka akan bisa kita ganti secara manual ya, itu hanya melalui admin ya. User nggak bisa, cuman admin yang bisa merubah ini. Baik, cuman itu aja ya yang ada di halaman admin. Selebihnya itu nggak ada lagi. Paling nanti ini ya saya kembangkan lagi untuk role-nya ya. Jadi nanti si bendahara bisa akses juga khususnya untuk di laporan keuangan. Mungkin itu aja teman-teman. Ketika teman-teman nanti ingin cloning atau pengen sistemnya ini, saya buat nanti di Google Drive atau GitHub
Nanti teman-teman bisa cloning untuk gerejanya masing-masing. Oke teman-teman, see you.